Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mr. Agus dalam belajar materi partikel materi yang ditulis oleh Ibu Asmil Muftakhor, Sarjana Pendidikan. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, kali ini Mr. Agus akan menerangkan partikel materi, di mana kita akan membahas lebih jauh mengenai partikel. Apa itu partikel? Lanjut Pak Agus ya. Di sini ada atom. Atom adalah bagian terkecil suatu unsur. Maksudnya begini. Sebelum kita membahas terlebih dahulu mengenai atom, nah ini adalah para ahli atau para ahli yang mengemukakan tentang atom, yaitu ada Aristoteles, Democritus, John Dalton, J.J. Thomson, Ernest Rutherford, Niels Bohr, dan kuantum. Nah, dari sini yang kita sering pakai adalah yang pendapat dari masing-masing ini saling menguatkan. Jadi misalkan dari Aristoteles dikuatkan oleh Democritus, dikuatkan lagi oleh John Dalton, sampai kemudian timbul dari John Dalton timbul seperti begini. Atom adalah partikel yang terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Misalkan kalau saya mempunyai batu, saya pukul-pukul, saya pecah sampai kecil, saya pukul lagi sampai tidak bisa dibagi lagi. Itu yang namanya atom. Ya. Yang kedua, atom dari unsur yang sama, massa dan sifatnya sama. Jadi misalkan gini, saya mempunyai atom C. Antara atom 1 dan atom 2 ini sama massanya dan sifatnya karena dari C. Ya. Atom H. Atom H di sini sama dengan di sini sama. Karena dari unsur yang sama. Beda dengan misalkan atom S. Besarnya segini. Misalkan. Maka ukuran S dengan S, atom S dengan S sama dia. Tapi antara atom C dengan S beda. Ya. Yang ketiga, tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Ya, ini adalah hukum alam. Yang 4, atom-atom yang bergabung membentuk senyawa. Misalkan di sini atom S bergabung dengan O4. Jadi SO4. H2O. Nah, atom H-nya 2 dan O1. Ya. Lanjut. Partikel penyusun atom, yaitu elektron, proton,
neutron, dan inti atom. Kalau kita melihat gambar di sini, ya, ada inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang dia mengelilingi inti atom. Ya. Sedangkan untuk inti atom sendiri terdapat dua partikel, yaitu proton dan neutron. Sedangkan yang mengelilingi adalah elektron negatif dia. Untuk atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur. Nah, tadi seperti yang saya terangkan, misalkan batu dipecah-pecah sampai menjadi bagian yang terkecil tidak bisa dipecah lagi, itu adalah atom. Penulisan untuk atom itu yang A sebagai nomor massa, sedangkan yang di bawah nomor atom itu adalah nomor atomnya, ada proton dan elektronnya. Jadi di sini. Lanjut Pak Agus. Unsur. Unsur adalah zat tunggal, di mana unsur ini tidak bisa diubah lagi menjadi zat yang lebih sederhana dan tidak dapat diubah menjadi zat kimia lainnya. Biasanya misalkan gini, contoh unsur karbon, oksigen, hidrogen. Dia tidak bisa diubah lagi menjadi atau zat tunggal dia, karbon, hidrogen, oksigen. Ya. Karbon, hidrogen, oksigen. Ya. Lanjut, ion adalah suatu atom atau kumpulan atom yang bermuatan listrik. Jadi, kalau atom yang bermuatan listrik namanya ion. Ada listrik positif dan negatif. Ya. Senyawa gabungan dua unsur atau lebih. Yang kita sedikit lebih detail membacanya yaitu antara senyawa dengan molekul. Coba kita lihat ya. Untuk senyawa gabungan dua unsur yang atau lebih, di sini zat yang dibentuk oleh dua unsur sebagai contohnya air. Misalkan di sini adalah H plus O menjadi H2O. Nah, karena ini hanya ada dua, di sini kita beri dua ya, H2O. Jadi lambangnya gini. Nah, ada tangannya H1 dengan H1 ini ya. H2O ya. Ini air ya. Ini adalah senyawa. Biasanya untuk senyawa terbentuk dari gabungan dua unsur melalui reaksi kimia. Unsur penyusun senyawa, jadi ini, itu bergabung dengan perbandingan tertentu. Nah, ini hanya ada dua dan O. Nah, mungkin misalkan untuk H3O, nah ada ya, H2O. Senyawa mempunyai sifat
baru yang berbeda dengan unsur penyusunnya. Nah, kalau kita lihat hidrogen dia merupakan gas dan O adalah oksigen. Kalau digabung dia membentuk air, mempunyai sifat yang berbeda. Lanjut, molekul. Molekul adalah gabungan dua atom atau lebih, baik atom yang sejenis maupun yang tidak. Molekul merupakan bagian terkecil dan tidak terpecahkan dari suatu senyawa kimia murni yang masih mempertahankan sifat kimia dan fisik yang unik. Misalkan di sini adalah yang sejenis ya, yang sejenis adalah N2 nitrogen. Nah, nitrogen di sini adalah gas nitrogen. Gas hidrogen. Belerang S8 ya. Ini yang sejenis. Yang tidak sejenis misalkan HCl. Hidrogen dengan klorid. NH3. Natrium apa ya bacanya? Ya ini dibaca untuk saat ini kita baca NH3 ya. Lanjut, campuran. Gabungan beberapa zat yang berlainan jenis. Jadi campuran ini terdiri atas dua zat tunggal atau lebih, mempunyai sifat aslinya, terbentuk melalui perubahan fisika, tidak mempunyai komposisi tetap, komponen penyusunnya dapat dipisahkan secara fisika. Ya. Campuran, kita lanjut lagi ya. Gabungan dari beberapa jenis yang berlainan. Nah, sifat dan bahan. Di sini sifat dan bahan. Sifat dan bahan itu dibedakan menjadi tiga, yaitu mekanik, fisika, kimia. Untuk yang mekanik itu adalah tarik, tekan, keausan, kepatahan. Mekanik itu maksudnya gerak ya. Gerak itu ada tarik, ada tekan, aus. Di sini aus. Jadi kalau kita misalkan memakai rantai atau gear, lama-lama ada nilai keausan. Bukan kehausan, keausan. Tarik yaitu ada tarikan, berapa tarikannya, tekan ada berapa nilai tekanan yang diberikan, itu adalah mekanik ya, gerak. Untuk fisikanya yaitu kerapatan, kekerasan, elastisitas, konduktivitas listrik,
magnetisasi. Nah, ini adalah sifat yang fisikanya. Di sini adalah fisika. Kestabilan untuk kimia yaitu kestabilan, korosivitas, kereaktifan. Lanjut. Karakteristik. Jadi karakteristik material itu adalah sifat dari material. Ya. Kita mengambil contoh yang sederhana dulu, yaitu misalkan aluminium mempunyai massa jenisnya yaitu sekian, Fe besi mempunyai titik didih sekian, titik leleh sekian. Nah, antara titik didih dengan titik leleh dia berbeda. Massa jenisnya 7 ya. Koefisien Mue. Nah, ini jadi dia mempunyai nilai koefisien Mue sekian per derajat Celcius. Kayu, bagaimana sifat kayu? Bagaimana dengan semen? Apa campuran semen, pasir? Ya. Ini adalah karakteristik dari beberapa benda atau material. Misalkan kita ngomong di sini adalah alumini. Misalkan saya membutuhkan alumini yang digunakan untuk saya membutuhkan bahan yang digunakan untuk memasak sebagai bahan yang tidak karat, ringan, mudah dibawa, maka saya akan memilih aluminium daripada besi. Sama-sama ini. Ya. Tetapi dia mempunyai tidak mudah berkarat, sedangkan yang besi mudah berkarat. Untuk pemilihan karakteristik seperti itu caranya. Yaitu kenapa saya memilih alumini? Nah, karena dia tidak mudah berkarat. Saya memilih saya ingin membuat pisau yang tahan terhadap karat. Nggak mungkin saya membuat pisau saya dari aluminium. Saya bisa memilih besi, tetapi dia mudah berkarat. Akhirnya saya memilih yang stainless steel. Nah, ada stainless steel. Ya, SS biasanya. Kayu, kenapa saya harus memakai kayu? Karena dia mudah dibentuk, sangat mudah dilakukan pembenahan. Semen, kenapa saya memerlukan semen? Kenapa tidak pasir? Nah, ini adalah cara kita memilih mana karakteristik yang saya pilih dari karakteristik material ini. Saya memerlukan semen karena
saya akan membentuk. Nah ini nggak mungkin saya akan membentuk, saya memilih pasir, enggak. Karena begitu kering dia akan tetap tidak berubah, sedangkan pasir dia akan berubah. Ya, lanjut. Pemanfaatan bahan kimia. Pemanfaatan bahan kimia yaitu di sini ada bahan sabun. Nah, di sini ada minyak, baik itu minyak nabati ataupun hewani, dicampur dengan basa. Dalam artian basa itu KUH atau NaOH, ya. Kemudian dia sudah menjadi sabun. Ya. Untuk membuat busa yang banyak, ya, ditambah dengan sodium lauret sulfat atau SLS, atau dengan ada lagi SLES, ya, hampir sama yang ini. Dan yang ketiga adalah sodium dodesil sulfat. Nah, ini ketiganya itu sebagai penghasil busa, ya. Pemutih. Pemutih yaitu dari bahan natrium hipoklorit NaClO. Jadi di sini ada NaClO. Ya. Sebagai pemutih dia. Yaitu sebagai pemutih pakaian. Biasanya NaClO ini sebagai larutan klorok dengan berbagai merek, ya. Pewangi. Nah, pewangi ini adalah bahan kimia juga yang sifatnya mengharumkan. Ada aroma macam-macam di situ, yaitu aroma mawar, ada bunga melati, apel, dan seterusnya. Pewangi ini biasanya digunakan untuk aroma yang disukai oleh konsumen, ya. Biasanya pewangi-pewangi ini dipasang pada AC, terus kipas angin dan lain-lainnya yang bisa dihirup atau diserap oleh indera penciuman. Di sini ya, kita lanjut yang pestisida. Pestisida di sini dibagi menjadi insektisida, di mana insektisida itu adalah pembunuh serangga. Kalau kita lihat pestisida itu untuk insektisida
itu berbagai macam merek ya. Misalkan ada Diazon, Proposkur, timbal arsenat, magnesium fluorosilikat. Nah, di sini dia berfungsi untuk membunuh serangga. Yang kedua, pestisida herbisida, yaitu di mana dia membunuh tanaman yang kita anggap sebagai gulma bagi petani. Misalkan rumput liar, enceng gondok yang menutupi perairan. Ya. Di sini macamnya pun banyak, ada yang gramofon, totalkol, pentaklorofenol, macam-macam di sini juga. Yang lanjut, pestisida nematisida, yaitu pestisida atau pembunuh cacing. Cacing di sini biasanya atau ya cacing yang merusak tanaman, merusak akar. Jadi cacing itu senang makan akar tanaman ini, sehingga disemprot oleh atau diberi pembunuh cacing nematisida. Ya. Misalkan insektisidanya, pestisidanya bernama oksamil natrium metan. Ya. Lanjut, pestisida fungisida. Di sini pestisida untuk membunuh fungi. Fungi itu jamur, ya. Jamur yang menempel pada tanaman. Ya. Misalkan di sini ada natrium dikromat. Nah, terus lanjut lagi, pestisida rodentisida. Roden itu tikus. Jadi rodentisida, roden itu binatang pengerat tikus ya. Di sini ada arsen, ya, talium sulfat di sini. Nah, untuk pestisida sendiri digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu golongan pertama organoklor, bersifat racun. Di sini misalkan DDT, aldrin, dieldrin, endosulfan, dukofol, dan lainnya. Ya, untuk yang ini. Untuk yang organofosfat itu bersifat racun, tetapi lebih keras lagi, tetapi dia mudah terdegradasi atau terhapuskan. Jadi tercepat netralnya dia. Bersifat sangat racun tapi cepat netralnya dia. Kalau yang ini arsen tadi, dia sangat bahan aktif. Maksudnya dia tidak mudah terurai. Lanjut, karbamat merupakan
turunan dari asam ditiokarbomin yang disebut dengan ditiokarbamat. Nah, ini lebih berbahaya lagi ya. Untuk pestisida dan bahan-bahan lainnya itu bisa bersifat racun bagi manusia ya. Jadi takaran dan cara penyemprotan harus diperhatikan penggunaannya. Misalkan kita menyemprot insektisida atau herbisida pada tanaman, sebaiknya yang disemprot, tanaman yang disemprot itu sebelum dipanen ya. Jadi tanaman yang akan dipanen jangan disemprot dengan insektisida ya. Cara penyemprotnya harus pakai masker, tidak arah semprotan tidak menghadap ke penyemprot. Jadi kalau ada angin, arah semprotannya tidak mengenai penyemprot. Nah, ini adalah cara-cara penyemprotan dari pestisida ya. Beberapa bahan memang berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Misalkan di situ ada timbal ya dan lainnya. Ya, bagian yang terakhir yang kalian tunggu adalah tugas siswa. Di sini tugas siswa di sini adalah 1. Jelaskan teori atom menurut Dalton. 2. Jelaskan mengenai pestisida. 3. Sebutkan bahan yang berbahaya bagi manusia. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa.